kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Kita kembali dengan renungan harian dari Gereja HKBP Resort Surabaya, hari Jumat tanggal 12 September 2025, yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkadang di mana kita menjalani aktivitas, sering kita membanggakan diri dan hanya fokus pada apa yang kita miliki dan apa yang kita lakukan. Ini bisa kita lihat dari bagaimana kita melakukan aktivitas dan kegiatan yang mana kita akan mencukupkan segala sesuatu untuk menjalani kehidupan di dalam satu hari ini. Tentunya itu bisa kita lihat ketika kita bekerja, mengumpulkan harta, di mana kita bekerja, mencari jabatan, dan juga kemampuan dan segala kehebatan yang dapat kita raih di dalam kehidupan ini, dan lain-lain, dan begitu banyak yang bisa kita lihat dan kita amati. Hal inilah yang senantiasa dipikirkan oleh manusia. Tentunya kita semua selalu memikirkan dan harus ada sebuah pencapaian. Dan bagaimana pencapaian itu bisa membuat orang yang berada di sekeliling kita itu senang, bahagia, bangga. Tetapi semua itu dapat mengarahkan kita kepada kesombongan dan keangkuhan diri. Untuk pencapaian hal demikian, manusia berusaha agar dapat tercapai, namun tidak jarang pula orang yang berada di sekeliling kita itu merasa kebahagiaan seperti mana yang telah kita rasakan. Ya, ada yang menjadi sedih, kecewa, menderita karena tidak dapat mencapai hal tersebut. Sebagai manusia, biasa kita tetap butuh harta, jabatan, pengetahuan, dan keterampilan yang lebih dari rata-rata. Tetapi jangan sampai itu semua membuat kita lupa bahwa ada kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada itu. Sebagai manusia, kita tentu menginginkan hal tersebut. Dalam nats ini, kita diingatkan sebagai murid-muridnya bahwa sumber sukacita dan kebahagiaan yang sejati kalau nama kita itu terdaftar di surga. Itulah kebanggaan kita. Itulah yang akan kita capai di tengah-tengah perjalanan hidup kita di dunia ini. Ada sukacita yang besar di antara murid-muridnya yang bisa kita lihat dalam nats ini ketika mereka diutus Tuhan Yesus memberitakan Injil dan mereka berhasil, dan keberhasilan itu nyata bagi mereka. Yang dimana bisa mereka lihat, mereka dapat menyembuhkan, mengusir roh-roh jahat, dan melakukan berbagai mukjizat. Ketika mereka kembali dan di hadapan Yesus, mereka menceritakan hal-hal yang ajaib yang telah mereka lakukan. Tentu mereka bersukacita dan sedikit membanggakan diri atas hal-hal yang mereka lakukan itu. Roh-roh jahat tunduk dan takluk kepada murid-murid. Yesus pun mengapresiasi atas capaian mereka, namun memberitahukan
sukacita yang paling besar bagi mereka, dan jangan putus hanya di situ aja atau berpuas dengan sukacita, puji-pujian, dan keberhasilan tersebut. Sukacita yang paling besar adalah nama mereka telah terdaftar di surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernyataan ini mengarahkan para murid agar bekerja dan melayani bukanlah bertujuan untuk sukses dan berbagai keberhasilan di dunia, tetapi upah terbesar bahwa apa yang dilakukan itu berkenan di hadapan Bapa yang di surga. Inilah kelebihan orang percaya, bahwa hidup, karya, dan pengabdiannya bukanlah untuk pujian atau apresiasi tertinggi dari manusia. Di dunia ini ada penghargaan atas karya usaha bagi setiap orang. Tentunya bisa kita lihat itu melalui penghargaan, ya, namanya tercatat di rekor dunia atau di tengah-tengah daerah di mana mereka berdomisili. Ya, ini adalah salah satu ungkapan bagi mereka yang dapat mencapai prestasi atau penghargaan. Itu semua adalah penghargaan manusia yang disambut dengan tepuk tangan dan kebanggaan diri. Yesus dalam renungan pagi ini mempertajam dan mempertanyakan lebih dalam bahwa di balik semua cerita keberhasilan dan kesuksesan diri, apakah telah berkenan di hadapan Allah? Bekerja dan berkaryalah bukan untuk penghargaan manusia atau selembar surat penghargaan atau seonggok piala buatan tangan manusia, namun kepada suatu pengabdian yang tulus, bahwa apa yang kita lakukan itu adalah bentuk persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Apalah artinya semua puncak prestasi dan deretan piala dan penghargaan di dunia ini, namun tidak tercatat di surga. Disinilah bagaimana kita melihat dan melakukan segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini. Ya, berbahagialah dan bersukacitalah bahwa nama-nama orang yang mengabdi dengan tulus, sekalipun diabaikan oleh manusia dan bahkan terlupakan oleh sejarah, namun setiap karya dan pengabdiannya tulus telah tercatat di surga. Tetap semangat melakukan aktivitas, berkaryalah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan itu kita sampaikan ke hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas anugerah dan berkat yang daripadamu melalui firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami yakin dan percaya bahwasanya Engkau senantiasa mengajari kami di tengah-tengah perjalanan di dunia ini. Pakailah kami Tuhan untuk mewujud nyatakan kerajaan-Mu, dan itu kami persembahkan ke hadapan-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Segala sesuatu yang akan kami lakukan dalam satu hari ini, kiranya Engkau yang memberkati, memampukan kami, dan menjauhkan kami dari cobaan, supaya kami dapat memberitakan firman-firman yang daripadamu yang telah kami terima, yang kami hidupkan, dan akan kami nyatakan di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Segala sesuatu yang telah kami rencanakan, kami yakin dan percaya Engkau akan memampukan kami
dan kami menjalani itu penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Dan juga buat keluarga kami yang jauh daripada kami, jemaat-Mu yang senantiasa menghidupkan firman-Mu, kiranya Engkau yang melimpahkan kasih karunia yang daripada-Mu menemani dan memberkati mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memampukan kami melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.